dilanjutkan dengan tahlil, kemudian kita sama-sama bersolawat burdah. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, wa syukurulillahi ala ni'amihi. Kita semuanya mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, apa yang kita panjatkan tadi, salawat dari Rasulullah SAW dengan benar akan mendatangkan syafaat dari Rasulullah SAW untuk kita semua, untuk keluarga besar kita, orang tua kita, untuk putra putri kita. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kultum, kuliah tunggu makan. Maka sebelum kultum dibagi-bagi dulu makanannya, supaya sambil mendengarkan, sambil icip-icip yang sudah disiapkan atau dihidangkan oleh Sohibul Gaib. Mudah-mudahan makanan yang kita makan ini, makanan yang akan kita terang ini menjadi makanan yang baik, menjadi makanan yang bisa menyehatkan kita, kemudian menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuh kita. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah tausiah nanti akan ditutup dengan doa. Kemudian doa kami juga harapkan, mohon ikhlaskan doa kita untuk kedua orang tua kita, untuk nenek kami yang sedang sakit, Ibu Kasbiah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya di tauhidillah. Juga untuk kita semua yang hadir di sini, orang tua kita, keluarga besar kita, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang alim, alimah, nafi', nafi'ah, hafid, hafizah, fiddin. Bapak Ibu sekalian, sudah dapat semua? Yang belum dapat angkat tangan. Nah, ini angkat tangan panitia. Belakangan nanti dapatnya. Nah. Baik, sudah semua? Sudah tenang? Ayo tarik nafas dalam-dalam, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tarik nafasnya jangan dalam-dalam, nanti senggrum. Baik, sudah siap? Panitia, masih ada yang perlu dikeluarkan? Keluarkan semua. Yang belum, keluarkan semuanya. Yang tersisa. Sudah semua? Baik, kalau gitu kita siap untuk menanyakan tausiah kita pada malam hari ini, yang akan dibawakan oleh dai kita Al-Mukarram Al-Ustadz Faizal Suhartoyo MPDI. Beliau adalah putra kedua dari Bapak Toto Warsito yang memang tinggal di Tegal. Kewong Tegal asli ya. Tegal. Bukannya langkah lawannya ya. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kami persilakan sebenarnya kepada para Ustadz Faizal Suhartoyo. Al-waktu iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengar jawaban salamnya kayaknya banyak masalah ya Pak Bu ya. Atau mungkin banyak hutang ya Pak Bu ya. Ngadeg, Masya Allah. Ini salawat musir apa salawat apa ini? Saya doakan yang jawab salamnya semangat, masalahnya diangkat oleh Allah SWT. Saya doakan yang jawab salamnya semangat, hutangnya lunas. Bisa seru kapik ya kayaknya masalah kita sama ya Pak Bu ya. Bedanya nominal saja ya. Saya sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lunas ya Bu ya. Sing penting di sahur Bu.
Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa ma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis solihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im. Yang kami hormati para alim ulama, para asatidzah. Ini kalau pengajian malam begini kiai, makanya ada beberapa istilah pengajian. Ada yang pertama istilahnya namanya jiping. Tahu jiping bu? Ngaji kuping rokokna baik longap longo baik. Ada yang kedua, ada namanya jituk. Tahu jituk bu? Ngaji sambil sing mikir akeh sing ngantuk kan. Yang paling parah yang ketiga, yang namanya jiru. Tahu jiru? Ngaji sambil bedok wis ustadz teka orang ngerti, sebalik orang ngerti. Harga proses ustadz orang teka. Cewek kalau wis. Tapi kalau ibu-ibu di sini biasanya ada namanya jibrol. Tahu jibrol pak? Ngaji sambil ustadz teka dewek ngomong dewek, jamaahnya ngomong. Nah, itu balik-balik ustadz primen embu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini luar biasa. Ya, ini dapat semua ya bu ya makanan bu ya. Yang belum dapat ngacung tangan, ya silakan kayaknya habis. Ibu-ibu rahmati Allah, ini malam yang luar biasa. Ya, lagi-lagi kita sedang mendekatkan diri pada Allah. Kenapa begitu? Ini kalau saya tanya Bapak Ibu, yang kita cari ya itu kesenangan atau ketenangan Pak Bu? Kesenangan atau ketenangan? Bapak Ibu berangkat ke Ancol nyarinya senang apa tenang? Senang apa tenang? Ini kadang-kadang kita salah nih Pak Bu ya. Ya. Kita ini rata-rata ngejarnya kesenangan, betul? Itu salah Pak. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kejar itu kesenangan, kesenangan hanya sementara, Pak. Bapak Ibu berangkat ke Ancol, happy-happy di sana, pulangnya happy apa mumat? Kenapa mumat? Habis. Dutentek. Dutentek apa? Kelingan Masya Allah. Umat maka kata Allah Quran surat 48 ayat keempat, apa kalimatnya? Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah katakan dalam Al-Quran, dialah Allah yang memberikan. Allah enggak memberikan kesenangan bu. Allah memberikan apa? Allah memberikan sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah Jadi seharusnya kita manusia nyarinya itu tenang, bukan senang bu. Tadi Bapak Ibu semuanya ketika salawatan coba dihayati itu. Ya. Kira-kira hatinya tenang apa mboten? Tenang ya bu ya. Ya. Bahkan saya coba teliti dalam Al-Quran, ada dua amal ibadah yang ringan kata Allah Subhanahu wa taala. Itu tertuang di Quran surat 15 ayat 98. Apa kalimatnya? Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Ada dua amal ibadah yang ringan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, tapi kadang-kadang kita merasa berat. Apa doa amal ibadah ini? Yang pertama kata Allah, fasabbih bihamdi rabbika. Apa itu? Bertasbihlah atas nama Tuhanmu. Maka malam ini luar biasa bu, kita bertasbih. Kalau saya biasanya tasbihnya ini, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Saya biasanya kalau malam-malam ini pakainya nadanya Arifin Ilham bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bareng-bareng coba hayat dulu ya. Subhanallah walhamdulillah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rasanya adem apa boten, Bu? Adem. Kenapa seperti itu? Karena Allah tadi katakan huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang memberikan ketenangan di hati-hati orang yang beriman, Bu. Maka tanda orang beriman adalah bertasbih pada Allah. Sungguh aneh ada orang pengennya tenang tapi tidak pernah dekatkan diri pada Allah. Saya ini udah sering banget, Bu. Orang datang ke rumah, ya, Ustaz, sampai saya hafal. Ini kalau panggilan Ustaz ada macam-macam, Bu. Kalau panggilannya panjang pakai mat wajib mutasil 5 ketukan, Ustaz, pakai mesti ada masalah ya. Kalau pakai apa namanya panggilannya Ustaz, dia pengen ketemu saya cepat. Yang rese yang ketiga, Ustaz, ini gatel nih, Bu. Saya sampai hafal. Orang datang, Pak Ustaz, saya rumah tangga, suami istri tukaran, Pak Ustaz. Bendina tuh tukaran. Kenapa begini? Ya. Saya katakan, Pak, tahu nggak kenapa tukaran? Karena anda tahu pesan Allah dalam Al-Quran. Saya tanya, Pak, apa masalah dalam rumah? Mesti ada masalahnya. Kadang-kadang dia nggak cerita. Tapi mesti yang pertama kali masalahnya adalah keimanannya. Sungguh aneh ada orang yang pengen hatinya tenang tapi tidak dekat dengan Allah, Bu. Maka tadi di awal saya katakan wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan, yang memberikan sakinah, ketenangan dalam hati-hati orang beriman. Bagaimana caranya dapat ketenangan? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Tambahkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata kunci utama ketenangan dalam rumah tangga adalah kedekatan diri kepada Allah. Saya diminta, Ustaz, tolong ngisi walimatul urs. Saya diminta untuk hadir, ngisi itu. Saya sampaikan, Bapak Ibu rahmati Allah, kita sering dengar ayatnya, Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini ayat sering sekali diingatkan pada kita. Tapi kita nggak tahu kuncinya. Makanya rata-rata rumah tangga isinya tukaran baik, bojone balik, apa balik? Ini duit, nembe teka wis duit. Bojone nembe teka jagong, ya jagong maning, nembe. Kenapa begini? Karena nggak tahu konsepnya. Ayat tadi mengatakan ada 2 kuncinya. Awal kalimat ayatnya menggunakan kalimat ayat wa min ayati. Ternyata tidaklah Allah menyebutkan kalimat ayat dalam Al-Quran kecuali menunjukkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah itu yang harus diciptakan adalah ketenangan, bukan tukar. Tapi gimana ilmunya Pak Ustadz biar suami istri ngerti? Maka ilmunya di Quran surat Yusuf. Ini saya malam ini agak cepet-cepet nih ya, karena tadi pesannya kultum. Ya, kalau tahu kultum Pak, Bu? Kultum itu kuliah terserah antum. Ya, karena penyong pan pirang, ya, pan titik ya, pan akeh ya. Wa min ayatihi, tidaklah Allah menyebutkan kalimat ayat dalam Al-Quran kecuali menunjukkan kedekatan diri pada Allah. Maka ini pesan buat kita semuanya, baik yang baru menikah maupun pengantin lawas. Ini rata-rata kayaknya pengantin lawas semua ya. Kalau pertama menikah manggilnya masih enak, ayang gitu. Ayang beb gitu ya Bu ya. Giliran sudah anaknya 3 panggilannya berubah, Dut.
Betul Bu, Ibu paling ketawa paling kenceng nih Bu, Masya Allah nih. Kayaknya bebannya banyak ya Bu. Harus tahu konsepnya dulu. Gimana rumah tangga biar sakinah mawaddah warahmah Pak Ustaz? Ya, ayatnya jelas di Quran surat Yusuf ayat keempat. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini kalau kita baca biasa, Pak Ustadz, ini kan cerita Yusuf. Yusuf itu melihat dalam mimpinya 11 gemintang, satu matahari, satu rembulan. Ini kalau kita cuma baca terjemahan. Tapi kalau tahu tafsirnya, sesungguhnya Allah ingin memberikan pesan kepada kita semuanya nih. Apa pesannya Pak Ustaz? Di sini ada kalimat syamsun, matahari. Ternyata matahari itu gambaran dari bapaknya Nabi Yusuf. Yang kedua ada qamar, yaitu rembulan. Ini gambaran dari ibunya Nabi Yusuf. Apa pesannya? Ternyata ketika Allah mengatakan syamsun, ini pesan buat bapak-bapak. Bapak-bapak, Pak, simangan Pak. Sibuk betul. Apa pesan bapak-bapak? Yang pertama, Bapak, ingatlah, jadilah Anda ini matahari. Apa itu matahari? Tugas matahari pertama adalah memberikan cahaya kehidupan bagi bumi. Maka tugas matahari pertama, tugasnya seorang laki-laki, tugasnya seorang kepala rumah tangga, apa itu? Memberikan kehidupan bagi rumah tangganya, memberikan kehidupan bagi istri dan anak-anaknya. Kalau kita paham konsep ini, maka harusnya laki-laki yang mencari nafkah. Ya. Pak, ini ibu-ibu, perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk Pak. Jangan digantikan menjadi tulang lenggok. Mau kenapa? Senang banget ibunya kayaknya. Oh berarti Pak Ustaz, tugas pertama mencari nafkah siapa? Laki-laki. Mau kalau ada laki-laki yang tamatu, tahu tamatu Bu? Tamatu artinya tangi mangan turu. Apa? Tangi mangan. Ya betul, semangat teman. Tenang Pak. Ini sesinya masih bawa-bawa dulu kalau enggak. Demi Allah Pak, ketika rumah tangga suami itu mencari nafkah, berapapun dia dapatkan, insya Allah keberkahan Allah turunkan ke rumah tangga tersebut. Saya sudah sering Bu, ada satu rumah tangga, ini perempuannya, istrinya, wah kerja keras luar biasa. Suaminya benar-benar tamatu, tangi mahan turut. Sampai wafatnya ini ibu, iya, suaminya dan rumah tangganya nggak punya rumah, masih ngontrak, nggak punya kendaraan, tiap hari isinya tuh tukaran. Terus nanti gue pergi tukaran, iya. Tapi beda satu rumah tangga lagi, suaminya kerja keras, hasilnya nggak seberapa, istrinya hanya bantu di rumah sedikit-sedikit. Allah turunkan keberkahan bagi rumah tangga ini. Masya Allah, dia punya rumah, anak-anaknya kuliah, punya kendaraan. Kenapa demikian? Karena keberkahan Allah turunkan bagi keluarga tersebut. Maka tugas pertama bagi laki-laki Pak, apa itu? Jadilah matahari, memberikan cahaya kehidupan bagi bumi. Maka matahari, kepala rumah tangga, memberikan kehidupan bagi istri dan anaknya. Yang kedua pesannya apa Pak Ustaz? Pesannya kedua, matahari, kepala rumah tangga, jadilah Anda matahari. Apa tugas kedua? Matahari tugasnya adalah biasanya kusuk baik ya wis. Wis oleh hurung dia Pak. Hurung. Wis enteng ya. Yang belum dapat nanti minta sama panitia ya. Kalau habis ya, kayaknya bajunya akeng kok. Yang kedua apa tugasnya Pak Ustaz? Tugas kedua bagi kepala rumah tangga adalah menghilangkan, matahari itu tugasnya menghilangkan tetesan air dari baju yang basah. Maka tugas kedua bagi seorang suami adalah hilangkan tetesan mata dari istri. Maka bagaimana? Bahagiakan istri. Maka Pak, kalau pengen rezekinya dilancarkan oleh Allah, bahagiakan istri
istri Anda. Jangan buat istri menangis. Pak Rungo nak. Bapaknya terkagum. Orang ya baik. Jadi bagaimana? Jangan buat istri sedih, Pak. Bahagia istri Anda. Rezeki akan Allah hadirkan buat Anda. Saya sudah pengalaman, Pak. Alhamdulillah Allah berikan rezeki yang banyak. Kenapa? Karena dalam rangka membahagiakan istri. Ini ibu-ibu paling senang habis ini ngomong, Pak, saya sup yuk aring mall. Krungu tau ya, krungu ya. Ustadz ngomong apa? Bahagiakan yang ketiga apa Ustaz? Tugas suami yang ketiga yang paling berat, Pak. Matahari itu tugasnya menghalau sesuatu yang buruk bagi bumi, maka tugas suami yang ketiga adalah menghalau sesuatu yang membahayakan, yang bisa merusak rumah tangganya. Maka kalau ada seorang bapak yang berjihad jalan Allah, menjaga anaknya, menjaga istrinya, wafat dia, maka dia fisabilillah. Tenang baik. Panjenengan metu dari rumah, kerja keras mencari nafkah, wafat di tengah jalan, Anda fisabilillah. Makanya kalau belum keluar rumah, doa dulu, ya Allah, bismillahi tawakkaltu ala la haula wala illa, doa dulu, bismillah. Kalaupun kita wafat tengah jalan, fisabilillah insyaallah. Tenang, ini baru mata, habis ini ada ya, rembulan bagaimana Pak Ustadz? Rembulan itu gambaran dari ibunya Nabi Yusuf. Ini gambaran buat istri. Hei istri, Bu, jadilah Anda rembulan. Rembulan itu cahayanya hanya dapat pantulan dari mata, cahayanya tidak panas. Makanya jadi istri, jadilah seperti rembulan singkal aja, nyap-nyap baik, bojone aja di ganyami pak, disayang. Seneng ya Pak, kalau baik Pak. Ini baru pulang, boro-boro dikasih teh, dikasih kopi, baru pulang. Assalamualaikum, Endi. Masya Allah. Ini kan baru tukang pri, tidak apa pri. Ibu, jadilah ada rembulan. Rembulan itu kalau dilihat cantik nggak Pak? Cantik. Maka ibu-ibu percantiklah diri Anda buat suami Anda, bukan buat suami wong dia. Saya kadang-kadang ngeliat ibu-ibu Pak, kalau pengajian tuh, Masya Allah, cantik nemen, bibirnya kayak Dracula. Loh, Dracula kalau habis isi darah kan merah ya Bu ya. Masya Allah. Bibirnya kayak Dracula. Kodaknya 3 cm, Masya Allah. Meripatnya meripat badai. Giliran di rumah rambutnya kayak singa. Nganggone dasar suwek maning mambune. Mambune fresh care. Mambune ndok asin gitu. Ampun nemen ya Allah. Gimana suami mau sayang sama istri Bu? Kalau jenengan tidak berusaha mempercantik diri buat suami. Karena kita paham konsepnya masing-masing. Jangan ketukar. Laki-laki itu matahari, perempuan jangan ketukar. Jebule ternyata perempuannya matahari, laki-lakinya kundino konyomi pepo. Masya Allah, Ibu kayaknya seneng banget Ibu ya. Kalau ini Masya Allah. Memang dakwah itu harus mengembirakan ya Pak ya. Ya, ini kalau nggak mengembirakan kok tuh kabeh. Ya, kita ngantuk ya biar bismillah. Tapi ingat Pak, Allah pesan dari Quran surat keempat ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nisaa karha. Hei orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kalian untuk mewariskan sesuatu yang buruk bagi pasangan Anda. Kenapa Allah berikan ayat ini? Ternyata pesan Pak, sesungguhnya tidak ada manusia yang sempurna. Ibu mau cari suami yang sempurna kagak bakal dapat Bu, gak bakal dapat.
Bapak mau cari istri yang sempurna tidak kan? Gak bakal dapat, semuanya punya kekurangan. Dulu waktu masih PDKT, perempuannya paling cantik sedunia, betul Bu? Bapaknya paling ganteng sedunia. Setelah nikah, saya terima nikah dan kawinnya. Setelah itu baru tahu dia, ternyata cantik-cantik ilerang. Beres Bu? Bener nggak Bu? Iya kan? Ternyata ganteng-ganteng kan kentutan. Baru tahu setelah nikah. Jadi kalau ada ibu-ibu yang nanya, Pak Ustadz bisa dibocorin yang orang kaya Kanjeng Nabi, saya balikin, Bu, penjadangan wis kaya Siti Khadijah. Nggak ada yang sempurna. Kalau kita paham konsep berumah tangga begini, insya Allah sakinah akan muncul, mawadah akan Allah turunkan, berkah akan Allah berikan. Maka pesan malam ini sederhana saja. Ya, ingatlah, kalau pengen keluarga sakinah, mawadah, warahmah, dekatkan diri pada Allah. Tahu konsepnya masing-masing, tahu jalurnya masing-masing. Insya Allah keluarganya menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Ustaz Wisman Udan aja siapa? Nyong ngerti. Aja susu tak nyong ngerti. Itu ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ya Pak Bu ya, saya doakan yang hadir sini semuanya keluarganya sakinah, amin, ahli ibadah, ahli Quran, keturunan dari keluarga, keturunan yang soleh-soleha, dan mudah-mudahan kita semuanya disatukan bersama Rasul surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nanti doa biar nanti ditutup dengan Ustaz dari. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari kami mohonkan untuk doa, nanti doa penutup Ustaz Khalid. وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك العظيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا كافي المحمد، اللهم يا دافع البليات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا مجيب دعوات، اللهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لأرواح المذكورين والمكتوبين والمقصودين أسماؤهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم تقبل وآصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلنا في هذا المجلس هدية من واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة. اللهم أنزل في قبرهم نورا ورحمة ونعمة وشفاعة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل قبرهم مهردة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم ربنا أنزل الرحمة والمغفرة علينا وعلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ارفع لهم درجات وضعف لهم الحسنات وغفر عنهم شيئا من الأبرار والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم يسر أمورنا وأمور محاسن مقاصدنا ومقاصد جميع المسلمين والمسلمات والدين والدنيا والآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Barokah doa yang lebih afdol, yang lebih afdol adalah putranya. Kita semua mengaminkan, Masya Allah, orang kedua orang tua bangga punya putra dan putri yang soleh. Kita jamaah semuanya akan mengaminkan doa anak soleh. Monggo. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارز الغم يا كسر الغم يا لمن عبده ويغفر ويرحم ربنا ترعنا في مقام هذا من إلى غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريض إلا شفيته ولا عاصر إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة آمين لنا خير اللهم أفرغ عليهم الصبر والسداد آمين وانصرنا على القوم الكافرين آمين إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اكفنا بهدائك وبنا بطاعتك المعصية وبفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة آمين ربنا تقبل منا دعاءنا آمين يا الله ربنا تقبل منا دعاءنا آمين تقبل منا دعاءنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kami haturkan pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, telah sudi hadir mendoakan kita semuanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami selaku Sohibul Hajat mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mudah-mudahan kelebihan datang dari Allah dan kekurangan datang dari kami. Kami mohon dibukakan kita maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.